Terkait proses penyusunan dukungan analisis mengenai dampak lingkungan yang diajukan Inpex Masela untuk memproduksi gas alam cair di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, telah dilaksanakan rapat Komisi AMDAL pada Senin 24 Januari 2022. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy C. Siauta, kepada Diskominfo Channel di ruang kerjanya Kamis 27 Januari 2022. Dirinya menyampaikan untuk proses penyelesaian AMDAL ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Syauta juga menambahkan bahwa dalam rapat tersebut belum ditemukan kesepakatan akhir dikarenakan masih banyak saran dan masukan yang diberikan, salah satunya adalah kajian dari perwakilan masyarakat Maluku Barat Daya, dan berdasarkan hasil keputusan nantinya pihak Inpex akan bertemu dengan pihak perwakilan masyarakat MBD untuk membahas perbedaan pendapat, dan jika belum ada titik temu maka permasalahan tersebut akan diserahkan kepada ahlinya dengan memberikan waktu kurang lebih 90 hari ke depan. Kadis Lingkungan Hidup sendiri berharap kedepannya proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik karena dilihat dari sisi manfaat nantinya akan berpengaruh terhadap pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan konstruksi jalan maupun pelabuhan, dan terkhususnya mendukung proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara khusus maupun Provinsi Maluku secara keseluruhan. Terkait dengan proses penyusunan dokumen AMDAL untuk Blok Masela, kemarin tanggal 24 Januari itu sudah dilaksanakan rapat Komisi AMDAL. Nah, rapat Komisi AMDAL untuk pembahasan dokumen AMDAL Blok Masela Inpex ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena tata letak dari lokasi itu dia berada di wilayah laut di atas 12 mil sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kita berharap jauh sebelum itu kan seluruh harapan orang Maluku supaya Inpex ini bisa cepat melaksanakan kegiatan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu salah satu persyaratan adalah wajib memiliki dokumen AMDAL dan izin lingkungan. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan dokumen AMDAL tingkat Komisi AMDAL Pusat pada hari Senin kemarin tanggal 24 itu telah dilaksanakan dengan baik dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi AMDAL Pusat Pak Ari Sujianto. Nah, dalam rapat tersebut memang belum menemukan kesepakatan akhir, artinya masih banyak saran-saran masukan yang disampaikan oleh peserta rapat Komisi AMDAL pada saat itu, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, KKT, dan MBD. Nah, contoh dalam saran-saran yang disampaikan itu adalah misalnya harus ada penambahan data terkait dengan coral reef, terumbu karang yang ada di tapak proyek. Kemudian juga terjadi saran masukan yang disampaikan oleh teman-teman dari Itamalda yang mewakili masyarakat MBD. Nah, diketahui bahwa Itamalda ini kan sesuai kajian dampak yang dilakukan oleh tim penyusun AMDAL Impact Blok Masela bahwa mereka tidak masuk di dalam wilayah terkena dampak. Tetapi dalam beberapa waktu yang lalu itu sering di demo, akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa mereka wajib dihadirkan di dalam rapat Komisi AMDAL. Nah, oleh karena itu pada saat mereka hadir di dalam rapat Komisi AMDAL tersebut, mereka juga menyampaikan bahwa berdasarkan kajian mereka, wilayah MBD masuk di dalam dampak, wilayah kajian dampak. Nah, oleh karena itu oleh pemimpin rapat juga diminta kepada Inpex dan MBD, dalam hal ini Itamalda, untuk bertemu dalam satu ruang dalam kerangka untuk membahas perbedaan ini. Jadi arahan Pak Ari selaku pemimpin sidang saat itu bahwa masing-masing pihak harus legowo. Apabila kajian dari MBD itu secara ilmiah memenuhi syarat masuk dalam wilayah terdampak, maka Inpex harus menerima.
Begitupun sebaliknya, kalau kajian yang dilakukan INPEX itu secara ilmiah benar, maka MBD harus menerima. Nah, tetapi kalau dua-dua belum ada titik temu, maka diserahkan kepada ahli untuk pada waktunya diputuskan MBD masuk atau tidak masuk. Oleh karena itu diberikan waktu kurang lebih 90 hari ke depan untuk pihak INPEX dan tim penyusunnya memperbaiki daftar saran masukan sekaligus untuk melakukan pertemuan dengan Itamalda. Nah, sehingga pada waktunya nanti sidang lanjutan untuk memutuskan itu sudah bisa dilaksanakan. Harapan kami supaya ke depan ini pasti berjalan dengan baik, sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan proyek strategis nasional bisa dilaksanakan di KKT dan khususnya di Provinsi Maluku secara keseluruhan. Manfaatnya besar sekali, di mana dari sisi tenaga kerja, dari sisi pendapatan masyarakat ini kan sangat mendorong percepatan pembangunan yang ada di sana. Begitupun dengan kehadiran proyek ini ada kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk konstruksi-konstruksi ini kan, misalnya jalan dibangun, akses di laut ada pelabuhan-pelabuhan TUKS yang dibangun oleh INPEX. Ini kan semua untuk mendukung proses pembangunan di KKT dan Maluku secara keseluruhan.